Ini berarti teman-teman di pertandingan lawan Munchen, Carlos Augusto mencetak 1 assist, 1 pre-assist, dan 1 peluang emas untuk mencetak gol. Andai saja itu menjadi gol, gue yakin man of the match di pertandingan ini akan jatuh ke Agus Rambut. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gua rasa sih teman-teman dalam keadaan sangat sehat. Ini tengah pekan yang terasa sangat amat indah ya teman-teman. Mood kita yang berantakan, kacau balau akhir pekan yang lalu gara-gara ditahan seri oleh Parma hilang sudah. Perasaan kita, mood kita berubah 180 derajat karena tim kesayangan Inter mampu mengalahkan tuan rumah Bayern Munchen 1-2. Jujur teman-teman, gua sama sekali tidak menyangka Inter bisa menang di pertandingan ini. Terlebih dari sisi permainan, menurut gua Inter tidak brilian-brilian banget. Tetapi memang dari sisi efektivitas, entah gimana ceritanya kok tiba-tiba Inter bisa menjadi tim yang sangat amat efektif ya. Dan justru sebaliknya sang lawan Munchen banyak membuang-buang peluang emas. Sepertinya memang di musim ini para pemain Inter fokusnya ke Liga Champions deh. Mereka bermain jauh lebih disiplin, elegan, elit ketika bermain di kompetisi Eropa. Solid dalam defense maupun offense. Berbeda jauh dengan ketika kita tampil di Serie A. Seakan teman-teman Inzaghi menurunkan skuad yang berbeda ketika bermain di kompetisi Eropa dan Serie A. Padahal ya pemainnya itu-itu aja. Dan bahkan di pertandingan lawan Munchen kemarin skuad kita compang-camping. Bukan cuma Munchen yang harus melakukan penyesuaian di starting line up. Tercatat kalau dari sisi Munchen ada 7 pemain yang absen, yaitu Neuer, Upamecano, Coman, Musiala, Davies. Lalu kemudian ada Ito dan juga Pavlovic. Sedangkan dari sisi Inter ditinggal 3 pemain penting, Zelinski, Taremi dan juga Dumfries. Tetapi bukan cuma itu, 2 pemain kita lainnya yang ada di bench, Arnaud Taufik dan Di Marco, itu cuma ada fisik doang tuh, duduk di bangku cadangan. Namun mereka berdua dari sisi kebugaran tidak siap untuk dimainkan. Berarti pada dasarnya di pertandingan ini Munchen kehilangan 7 pemain sementara Inter 5 pemain. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama tidak ada jual beli serangan yang tektok teman-teman. Ini lebih kayak bagi-bagi waktu ya. Di 30 menit pertama Munchen sangat dominan, menguasai lapangan, membuat banyak peluang. Sedangkan Inter baru mulai bermain ya, dalam tanda kutip baru mulai bisa menguasai lapangan dan membuat peluang di 15 menit akhir babak pertama. Pertandingan baru berjalan 6 menit, ada shoot kaki kiri dari Olise teman-teman, tetapi masih melebar sangat tipis dari tiang kanan gawang Yann Sommer. Lalu di menit 19 giliran Guerrero di kotak penalti shoot kaki kanan masih bisa diamankan oleh Yann Sommer. Kemudian lanjut di menit 21 lagi-lagi Olise. Gila ini winger kanannya Munchen sangat mengobrak-abrik sisi kiri kita ya. Olise lagi dan lagi shoot kaki kiri tetapi masih bisa ditepis oleh Yann Sommer. Dan kemudian berlanjut di menit 25 lagi-lagi Olise teman-teman, serangan dari sisi kanan. Akan tetapi untuk yang kali ini dia tidak gegabah, tidak terburu-buru melakukan shooting dengan kaki kiri ya. Karena 3 shoot sebelumnya selalu bisa diantisipasi oleh Yann Sommer. Nah untuk yang kali ini dia lebih memilih memberikan bola ke Harry Kane. Gila ini Harry Kane tanpa penjagaan, sudut shootnya sangat enak tetapi masih mengenai tiang gawang. Dan akhirnya begitu memasuki menit 30 Inter mulai mendapatkan momen, mulai bisa menguasai bola dan membuat beberapa serangan berbahaya. Salah satunya ini di menit 30 gokil Inzaghi ball yang sangat amat canggih. Mkhitaryan kasih bola mendatar ke Barella ya, di tengah bola vertikal saja. Lalu kemudian Barella sontek bola berteknik tinggi disambut oleh Bastoni. Bastoni dribble bola mendekat arah kotak penalti lalu memberikan bola ke Augusto. Kemudian Augusto menusuk ke kotak penalti. Nah di situ sebetulnya dia ada 2 opsi, satu shoot dan kemudian satunya lagi mengumpan ke Thuram. Tetapi akhirnya Agus Rambut lebih memilih shoot kencang, tetapi sayang sekali masih melebar. Padahal menurut gue ini adalah peluang yang sangat emas, peluang yang tidak boleh disia-siakan oleh Inter berhubung di pertandingan ini mereka jarang mendapatkan peluang. Kemudian 7 menit setelah peluang tersebut lagi-lagi Inter mendapatkan peluang emas. Berawal dari Yann Sommer bola lambung ke tengah.
disundul oleh Lautaro ya. Dia menang duel, dia memantulkan bola ke Thuram. Kemudian Thuram dengan tenang kontrol bola dan mengembalikan bolanya ke Lautaro Martinez. Kemudian Lautaro berikan bola ke sisi kiri, ada Bastoni. Nah, sebetulnya Olise mencoba menekan Bastoni nih, mencoba mengganggu Bastoni, tetapi gokilnya Bastoni malah mampu menggocek Olise. Ini yang winger siapa, yang center back siapa, malah kebalik-balik teman-teman. Kemudian Bastoni bola terobosan saja kepada Augusto. Nah, untuk yang kali ini Augusto tidak berlama-lama megang bola, tidak menunggu masuk ke kotak penalti. Secepat kilat dia berikan umpan crossing ke kotak penalti, disambut oleh Marcus Thuram. Gua pikir tadinya Marcus Thuram mau langsung sontek ke arah gawang teman-teman, tetapi dia dengan intelijensia tingginya malah ngoper ke belakang. Inilah yang disebut chemistry ya teman-teman. Marcus Thuram berikan bola ke belakang tanpa melihat, dan tepat di belakangnya ada Lautaro Martinez yang langsung menyikat bola dengan trivela kencang merobek gawang Bayern Munchen. Inter unggul 0-1 di babak pertama. Yang menarik teman-teman, ketika selesai di babak pertama ya, ketika jeda pertandingan, gue lihat statistik pertandingan, justru Inter lebih dominan dari sisi ball position. Inter unggul dan jumlah shotnya tidak kalah jauh dari Bayern Munchen. Walaupun kalau dilihat-lihat Inter baru mulai bermain ya, dalam tanda kutip baru mulai keluar menyerang di 15 menit akhir pertandingan. Sedangkan Munchen menguasai 30 menit awal babak pertama. Tetapi dari sisi statistik ternyata berjalan seimbang. Kemudian lanjut memasuki babak kedua, pertandingan berubah arah ya. Justru Inter yang berusaha menekan secepat mungkin di awal pertandingan. Belum genap 15 menit pertandingan berjalan, Inter langsung mendapatkan peluang shoot Lautaro dari sisi kanan. Waduh, ini kosong tanpa penjagaan, tetapi masih bisa digagalkan oleh kiper Munchen, Urbe. Dan setelah peluang Lautaro tersebut, gua pikir Inter akan coba terus menekan, mengincar gol kedua, tetapi nyatanya tidak. Inter parkir bis, Munchen bermain setengah lapangan, camping di area permainan Inter. Namun untungnya di pertandingan kali ini, Munchen khususnya Harry Kane terlalu banyak menyia-nyiakan peluang emas. Gawang Inter tetap belum jebol juga meskipun waktu sudah semakin mepet. Dan kemudian di menit 74 kedua tim melakukan pergantian pemain, yang mana kedua pemain yang baru saja masuk sama-sama menjadi penentu pengubah jalannya pertandingan. 5 menit sebelum laga usai, ini ada fullback dari Munchen ya, Lemmer kirim crossing. Nah, bola crossingnya melewati Jan Bisek, Fratesi, Pavard, Acerbi, dan Bastoni. Melewati 5 pemain Inter ya, lewat begitu saja. Dan di sana ada Muller yang baru saja masuk tanpa penjagaan. Skor 1-1 Munchen Inter. Wah, ini penyakit Inter banget ya, kebobolan di menit-menit 80. Dan gua sempat khawatir Munchen mendapatkan angin dan berpeluang melakukan comeback ya di pertandingan ini. Tetapi untungnya Inter merespon dengan sangat cepat. Ini berawal dari Jan Sommer berikan bola ke Barella. Barella berikan bola ke Lautaro. Umpan 1-2 ya. Bola dikembalikan ke Barella lagi. Lalu dengan visi yang luar biasa, Barella mengirimkan umpan terobosan ke Carlos Augusto. Sebetulnya ini menurut gua Barella punya dua opsi. Umpan terobosan langsung ke Fratesi atau ke Augusto. Tetapi Barella lebih memilih mengirimkan umpan terobosan ke sisi kiri. Augusto masuk ke kotak penalti, kirim crossing yang sangat kencang. Ini bola yang tidak mudah ya untuk disontek, untuk dikontrol. Tetapi Fratesi tetap mampu menceploskan bola ke gawang Munchen. Inter menang 1-2 di leg pertama. Ini modal yang sungguh amat berharga ya untuk leg kedua, dan kita bermain di hadapan supporter sendiri. Semoga para pemain Inter tidak malah menjadi gugup dan blunder, dan semoga Inzaghi bisa meningkatkan performa tim ya. Jujur aja di leg pertama ini performa Inter sama sekali tidak meyakinkan. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gue merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama harus gue berikan kepada Agus Rambut teman-teman.
Walaupun man of the match-nya adalah Bastoni, lalu banyak juga yang memuji performa Lautaro. Ya, Lautaro juga main bagus ya. Tetapi kita perlu mengapresiasi setinggi langit Carlos Augusto. Kehadiran dia membuat kita tidak pernah khawatir ketika ditinggalkan oleh Di Marco. Dan bahkan dari sisi keseimbangan offense dan defense, menurut gua Augusto lebih baik. Dan untuk di pertandingan ini teman-teman, Augusto terlibat di 3 kesempatan emas yang kita miliki. Di kesempatan yang pertama, Carlos Augusto lebih memilih shoot kencang ya, menggunakan kaki kiri, tetapi bola masih melebar. Lalu kemudian di kesempatan yang kedua, Carlos Augusto tidak pakai berlama-lama, dia langsung kirim crossing ke kotak penalti, menjadi pre-assist bagi gol Lautaro Martinez. Dan kemudian di kesempatan yang ketiga, Augusto benar-benar belajar dari kesalahan sebelumnya. Ini momen yang sama persis dengan kesempatan pertama ya. Carlos Augusto masuk ke kotak penalti dan punya kesempatan emas untuk shoot keras kaki kiri. Tetapi di momen yang ketiga ini, dia lebih memilih memberikan crossing yang diselesaikan dengan baik oleh Fratesi. Ini berarti teman-teman, di pertandingan lawan Munchen, Carlos Augusto mencetak 1 assist, 1 pre-assist, dan 1 peluang emas untuk mencetak gol. Andai saja itu menjadi gol, gue yakin man of the match di pertandingan ini akan jatuh ke Agus Rambut. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Yann Sommer yang selalu tampil bagus jadi penyelamat kita ya. Sejak jeda internasional kemarin, Inter total sudah memainkan 4 laga, ada lawan Udinese, Parma, Milan, dan kemudian Munchen. Nah, di keempat partai ini tidak ada yang clean sheet sama sekali. Akan tetapi, walaupun tidak ada clean sheet, menurut gua yang paling perlu dipuji adalah Yann Sommer. Karena yang jadi biang keladi, kita kebobolan, kita tidak clean sheet di 4 pertandingan terakhir, menurut gua adalah lini pertahanan kita yang amburadul. Akan tetapi beruntung, Yann Sommer setiap kali dimainkan, di setiap pertandingannya pasti membuat penyelamatan-penyelamatan luar biasa. Yang membuat Inter tidak kebobolan lebih banyak lagi. Kemudian catatan gue yang terakhir gue berikan kepada Jan Bisek. Ini ada apa? Jan Bisek belum memutus rantai permainan buruknya ya. Semenjak dipanggil tim nasional Jerman, sudah 4 pertandingan terakhir Jan Bisek parah banget mainnya. Dan di pertandingan lawan Munchen juga sama aja, dia banyak banget salah umpan, sehingga kemudian yang tadinya kita bisa berlama-lama ya membuang-buang waktu dengan memegang kendali permainan, penguasaan bola malah diambil alih oleh Munchen. Dan untuk di golnya Muller sendiri teman-teman, menurut gua sedikit banyak ya ada andil kesalahan Bisek lah ya. Itu umpan dari Lemmer ya, dengan badan segede Jan Bisek harusnya bisa diblok. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, dan juga mengajak kerja sama bisnis, silakan hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you.